Di ijazah itu adalah foto ayah saya, bukan foto Joko Widodo. Tiba-tiba ponakan saya kirim foto ini, sebelahnya ada foto ponakan saya itu sebenarnya itu. Ya, saya hilangkan. Dihilangkan Mas Roy Suryo. Dia bilang kepada saya, Om, saya kirim foto ini Om. Saya lihat, siapa ini? Ini Om, teman saya, anaknya Dumatno. Kalau dia mengakui kalau itu yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya. Kalau ternyata foto itu bukan wajahnya Pak Jokowi, gimana dong? Ayo. Kalau ternyata berarti palsu dong. Jadi memang kelihatan sepele, remeh-temeh, tapi sangat fundamental menentukan ya apa benar itu palsu atau salah. Tapi tampaknya Pak Jokowi juga pede. Orang dilaporkannya juga undang-undang ITE. Artinya sudah menyasar poin-poin itu juga pasti. Ya, Prof. Hamid. ya biarkanlah kita masuk ke ranah hukum. Bagus supaya kita lihat hasilnya apa. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ. Saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Buku ini hanya membuktikan bahwa di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun, akan dikirim dulu para Dajjal-Dajjal junior. Itu dia mau beritahu Bapak bahwa akan ada nanti dunia ini bukan menjadi baik, dia akan menjadi buruk ketika datang seorang Dajjal senior. Sebelum datang Dajjal senior, diutuslah para Dajjal-Dajjal junior. Dia termasuk Jokowi tadi. Jadi Jokowi itu adalah Dajjal junior yang dikirim. Itu cuma Bang Nursi tidak mau menulisnya secara vulgar. Saya pahami kalau Bang Nursi tidak mau. Itu orang Indonesia itu. Jadi dia senang sekali itu membicarakan nasib buruknya. Dia senang itu. Coba Pak, dia gembira itu jadi wapresnya itu si Gibran itu. Coba bayangin itu. Padahal kalau dia marah, dia kumpul marah itu, sehari itu bisa lenser Pak. Kekuatan demokrasi itu adalah ketika Bapak sadar untuk berkumpul, untuk berteriak. Sejarah demokrasi adalah sejarah memenggal penguasa. Itu. Jadi ada dua sejarahnya itu. Ketika orang berbicara demokrasi, sejarah menurunkan penguasa dan sejarah memenggal kepala penguasa. Itu intinya demokrasi. Kekecewaan Pak Jokowi tadi Anda sampaikan. Dari mana Anda bisa melihat itu? Dari pernyataannya kah, ekspresinya kah, Anda bisa ceritakan? Dari pernyataan Pak Jokowi yang menyampaikan bahwa saya dalam mendaftarkan diri di KPU itu kan semua pasti sudah terverifikasi. Mengapa dipermasalahkan? Secara singkat itu yang saya bisa sampaikan, Mas Aiman. Anda sempat menyatakan nggak ke Pak Jokowi misalnya, Pak, kenapa Bapak tidak menunjukkan ijazah Bapak di depan publik gitu, untuk kemudian mengakhiri semua polemik ini? Misalnya, itu kan yang kemudian selalu disuarakan oleh pihak yang meragukan ijazah Pak Jokowi. Nah, beliau ada menyampaikan seperti itu. Ada menyampaikan, saya tidak bertanya, tetapi beliau ada menyampaikan, akan saya buka secara terang benderang apabila pengadilan meminta untuk membuka ijazah tersebut yang saya miliki. Barang kakak udah kangkangnya barang kok. Kalau tidak kira saya si Alah bulunder. Ayo sih. Perlu ditakutkan, Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi, dan karena dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi, karena dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Dan perkara ini perkara sederhana pembuktiannya,
ya kalau perkara bohongnya tadi nanti setelah dinyatakan asli itu maka otomatis yang sana bohong. Jadi sesederhana itu. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Dari video yang baru saja kita lihat, kita tonton apa saja menjadi tanggapan para masyarakat Indonesia terkait video tersebut. Jika Anda juga punya pendapat tersendiri, boleh komentar di kolom komentar. Mari kita buka satu persatu tanggapan para masyarakat dalam kolom komentar. Benar Pak, benar sekali Dajjal Junior sudah turun di Indonesia. Biar dapat bukti dan saksi segudang, kalau kapolnya tidak diganti ya tidak akan dapat keadilan. Yang tertimpa tangga adalah rakyat. Termul keceplosan mengatakan bahwa jasa yang dimiliki Jokowi adalah palsu. Dan malu terus para pejuang dan maju terus para pejuang melawan kejahatan, si gorong-gorong ijazah palsu, si gombong garong dalam semua kejahatan. Jelas sekali jasa Jokowi palsu. Jokowi sendiri tidak mau tunjukkan jasanya, berarti tidak punya ijazah. Si rektor UGM Ova Emilia itu gembong penjahat yang harus dipecat dan dihukum pencung. Negara kebobolan dipimpin oleh orang gak sekolah plus palsu. Jokowi itu jelas-jelas tukang bohong. Selagi penegak hukum tidak bekerja dengan baik, jujur, dan melindungi kebohongan, jangan harap kebenaran dan keadilan bisa kita dapat. Bukti yang paling hakiki menurut termu congkak yang disebut manusia tidak waras. Satu manusia bikin gaduh gara-gara satu manusia ini. Aparat hukum matanya sudah buta, tangkap KPU MK. Kalau dari dulu anaknya mengaku bahwa yang dipoto itu ayahnya, mungkin tak seribet ini. Manusia paling durjana di atas dunia. Rakyat jelata se-Indonesia mendukung Roy Suryo, Dr. Tifa maju terus, pantang mundur, tegakkan kebenaran si Jokowi dan krono-kroninya harus diganyang rame-rame sama rakyat Indonesia. Masa nggak berani biar kita dipenjara rame-rame demi kebenaran? Sudahlah Jokowi, ngaku saja bahwa jasa Anda palsu, nggak usah malu daripada bersembunyi dalam kebohongan. Betul sekali bahwa ini coba bagi kita semua karena kita membiarkan kebodohan, kebobrokan, dan seterusnya. Waduh gawat, jangan biarin orang pembohong terus-menerus. Orang udah salah dibela, kamu ikut menanggung dosa. Nah kan, presiden dikirim dari neraka lagi naik daun. Saya orang Jogja dan juga dekat Solo juga, tapi kalau ulah Jokowi seperti itu amit-amit hanya bikin malu orang Solo dan Indonesia pada umumnya. Keren opini Pak dosen UI. Sangat disayangkan Pak Prabowo tidak mau menyelesaikannya, rakyat dibiarkan terus bergaduh. Semoga seluruh gerombolan Jokowi ditangkap dan dihukum mati, soalnya sudah banyak korban yang dipenjarakan Jokowi. Bukti-bukti sudah jelas tapi tidak ada hukumnya. Rakyat sudah tahu Jokodok ijazah palsu, tangkap adili Jokodok dan termulnya. Rakyat yang harus menyerah si Jokowi ini. Kalau kita harapkan penguasa, jangan harap. Benar perkataan Bapak ini. Saya rakyat dukung Mas Suryo, Dr. Tifa, dan Ibu Kurnia CS. JKW dan para termul memang bikin berisik dan gaduh. Hal mudah dibikin rumit dan runyam. Nalar masyarakat jadi mencurigai kemungkinan memang ijazah JKW benar-benar palsu. Jokowi itu urat malunya sudah putus. Polisi Indonesia bedain foto aja tidak bisa. Sedangkan orang-orang dibunuh 2 tahun lalu dalam seminggu ketangkap pelakunya. Emang edan negeri ini. Betul itu bos, sangat benar. Sekarang ini bapak percuma mendesak JKW menunjukkan ijazah asli karena dia tidak punya ijazah. Berputar-putar seperti itulah sampai tahun 2029 Gibran nyapres curang lagi sehingga Gibran resmi jadi presiden. Selamatkanlah Jokowi, terus pakai bangkit dan menang MK, terulang lagi peristiwa seperti tahun 48 dan 65 lebih kejam dan sadis lagi. Sekarang bapak-bapak desaklah Prabowo untuk tidak melindungi JKW, dan JKW harus diadili seadil-adilnya oleh jaksa dan hakim yang jujur dan berani. Pecat dan dulu orang-orang yang pro Jokowi dan terutama di kalangan TNI dan Polri. Semoga azab Allah akan segera turun untuk semua yang terlibat dalam penipuan se-Indonesia ini. Segera adili JKW. Jika manusia sudah pada tidak punya rasa malu, akan jadi apa negara nanti? Negara Indonesia ini biar aman dan jadi negara yang makmur, Jokowi itu wajib diadili hukum yang berlaku karena Jokowi itu jelas pembohong. Yang tidak tegas itu aparat hukum, sudah nyata buktinya seabrak, tapi aparat malah koma atau kejet kayak kena strum. Kok menunjukkan ijazah aja harus melalui pengadilan? Kalau memang asli tinggal tunjukkan aja, kalau nggak berani berarti jelas palsu. Apa pengadilan bisa buat ijazah asli? Bisa nanti ditutupi uang asli triliunan rupiah, mantap. Mata normal itu jelas beda, tak sekolah aja bisa mendalami apalagi yang berpendidikan.
Orang alim pasti yang dipuja dan dipuji adalah ala SWT. Orang alim yang ditakuti pasti sunnah Rasulullah SAW sebagai usutan kasanalah. Kalau orang jolim pasti mengikuti hawa nafsu dan langkah-langkah syurinajum najubillah min jalik. Pengadilan iblis mana mungkin meminta ijazah Firaun. Mantap perkataan Bapak ini yang mewakili rakyat Indonesia. Gembel sampah negara, gelanggangan pengacau keamanan negara. Pasangan simbol negara NKRI, Tiking Makar, Presiden Jokowi presiden terbaik, bangsa is the best. Allah pemilik dan penguasa langit bumi dan isinya akan mengirimkan pemimpin sesuai akhlak yang dipimpinnya. Semisal orang yang dipimpin berakhlak buruk, maka sudah pasti Allah akan mengirim pemimpin yang berakhlak buruk juga. Jujur sebagai awam, aku enggak pernah pilih Jokowi, alhamdulillah. Ayo supaya berakhir polemik ini, segera terkuak kebenaran, bangsa bersatu kembali. Kalau hukum yang menangani kasus ijazah Jokowi tidak adil, biar rakyat yang mengadilinya sendiri. Jokowi adalah pahlawan pemecah sesama anak bangsa, pahlawan keburukan. Siapapun dia presiden, mantan presiden yang memiliki ijazah palsu, maka hukuman yang paling tepat adalah hukuman yang gantung karena telah menipu seluruh rakyat Indonesia. 100% Pak, you are right. Ijazah sarjana UGM itu kalau dari kampus murah dan asli, tapi kalau ijazah beli memang mahal. Apalagi kalau menyewa pengacara untuk menunjukkan aslinya tambah mahal miliaran rupiah. Tajam kali kata Bapak dosen UI ini. Setuju betul Bapak, ini tanda akhir zaman itu benar, perilakunya mirip seperti Dajjal yang berbohong dibela-bela untuk jadi kebenaran itu nyata. Saat ini perilaku Dajjal jadi sudah berubah. Saat ini manusia senang berbuat fitnah jolim, semakin merajalela, pertontonkan dengan terbuka, tidak ada yang berani menyetop perbuatan fitnah jolim dan berbohong, senang dijadikan tontonan, bukan segera di stop, diluruskan, semoga segera di stop, dituntaskan. Betul gaya belusukannya kita nggak tahan, sangat setuju. Sepanjang Kapolri nggak diganti, nggak akan ada keadilan, tambah lagi dilindungi Pak sama Presiden. Semua menghujat Jokowi, mengatakan jelek perusahaan negara, tapi dia sangat-sangat aman. Tidak tersentuh hukum sama sekali. Negara apa ini?